Begitu dibuka, uangnya uang apa Mangai? Gambarnya SpongeBob Mangai. SpongeBob. SpongeBob sama si Patrick. Gambarnya tuh itu. Tapi merah kayak 100 ribu. Merah kayak 100-an Mangai. Merah. Ini asli nyata bukan fiktif bukan. Di awalnya tadi nggak lihat ya? Nggak lihat. Jadi dia itu numpuknya rata gitu ya? Numpuknya rata. Merahnya apa? Sampai dipretek gitu tuh Mangai. Dikretek gitu. Ya kelihatan 100 ribuan. Cuman kan gambarnya di tengah Mangai. Seperti kalau yang asli kan gambar orangnya di tengah kan itu Mangai. Nah itu gambarnya Patrick sama SpongeBob. Itu di situ Mangai. Langsung pada gitu semua. Sudah bangkrut. Dibikin sakit hati. Ya udah pikirannya kan jadi JM Mangai. Pikirannya saya jual kamu. Ya tunjukkan fotonya Mangai. Nih fotonya kunci. Waduh syaratnya berat. Beratnya gimana? Saya harus beli babi Mangai. Suruh di itu Mangai. Waduh, terus saya beli babi di mana ya? Berbagai jenis ritual pesugihan sudah pernah dijalani oleh sopir truk gandeng ini. Baik ritual yang nyata hasilnya hingga tertipu oleh dukun pengganda uang. Pengalaman pahit ini dialami langsung oleh Mas John. Loh. Mas mau kemana mas? Ini siapa ini? Nggak tahu, tamu nggak diundang kayaknya nih. Perasaan nggak ada narsum yang gini. Nggak ada. Siapa ini? Wah, tamu nggak diundang ini bener. Siapa ini Mas? Oh. Wah iya, Mas John. Mas John kok bisa datang ini? Jadi saya dikabari sama tim MM Mangai, disuruh ke studio. Waduh, nggak ada laporan ke Mang Ai ya? Iya, makanya itu saya disuruh membawakan kisah saya lagi Mangai. Ya udah cerita aja Ya Mang, cerita udahlah. Mang. Apa kabar Mas John? Alhamdulillah sehat Mangai. Langsung aja cerita nanti ya. Ya, siap. Masih banyak ceritanya. Masih banyak kisah-kisah saya Mangai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sobat malam mencekam, mudah-mudahan sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali hadir ke depan sobat. Narsum kita sudah tahu semua ya, ini Mas John yang tadi nyelonong masuk ke studio nih. Betul. Tak diundang ya. Betul. Jadi langsung aja suruh cerita. Mas John, ada kisah apa lagi nih yang belum terungkap? Iya masih banyak sih kisah-kisah saya Mangai. Masih seputar uang cepat ya? Iya, uang cepat itu masih seputar dunia lah. Dunia hitam. Iya betul. Masih betah Mas John ya? Ya kalau sekarang sih sudah enggak Mangai. Orang tua saya meninggal, yang bapak saya meninggal, dari situ saya sudah enggak melakukan ritual-ritual pesugihan atau ritual-ritual mistis lah, enggak. Mungkin Mas John sendiri punya keinginan menyampaikan kisah ini, tujuannya apa gitu maksudnya? Ya tujuan saya sih jadi begini Mangai. Kisah yang saya alami ini janganlah diikuti lah istilahnya. Jangan diikuti untuk yang lain, ini cukup saya saja. Walau saya tampil di MM itu Mangai, banyak Mangai. Istilahnya yang nanya bisa dikatakan minta alamat lah, minta diantar lah, banyak Mangai. Cuman saya tidak mau Mangai, tidak mau mengantar. Karena apa Mangai? Kalau saya antar orang itu diibaratkan begini Mangai. Orang itu nggak kelihatan matanya, orang tuh sedang gelap. Orang tersebut itu menuju ke arah sumur. Harusnya orang itu disadarkan, bukan malah dipegang tangannya dijeburin ke sumur, istilahnya begitulah Mangai. Jadi saya cerita di sini hanya sepenggal pengalaman saya. Kalau bisa jangan dituruti. Untuk pelajaran ya? Untuk pelajaran. Bahwa pesugihan itu memang ada ya? Bahwa pesugihan itu memang ada. Nah, jadi sobat malam mencekam, kisah-kisah Mas John ini tentunya untuk memberi pelajaran untuk kita semua. Betul. Sobat jangan lupa untuk hadir di ulang tahun malam cekam ya. Tanggal 15 September 2024. Hari Minggu kita akan live streaming bersama narsum-narsum favorit sobat. Dan nanti ketemu dengan Mang Ai juga. Jangan lupa juga hadiahnya banyak nih Mas John. Mas John hadir kan di sana ya? Iya. Insya Allah. Ada souvenir, merchandise
dan uang tunai tentunya. Jadi panteng terus tanggal 15 September, 2024, hari Minggu sore ya. Betul. Tepatnya jam 19.30. Acaranya itu. Acara. Itu live streaming, bisa nonton seluruh Indonesia. Khusus buat subscriber semua ya. Baik, saatnya kita dengarkan kisah dari Mas John nih. Ini kisahnya Mas John ada 3 macam nih ya. Iya. Itu tertipu, uang ganda, kemudian kekebalan juga. Sama terakhirnya saya menjadi istilahnya saksi lah. Saksi. Kesaksian saya. Pesugihan. Baik, malam cekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas John. Menyambut ulang tahun keempat Malam Mencekam, saatnya kami berbagi bahagia. Dapatkan 100 merchandise cantik dari Malam Mencekam. Caranya, buat pantun bertema ucapan ulang tahun untuk Malam Mencekam. Ingat, sebuah pantun. Tulis di kolom komentar YouTube dan di Instagram official Malam Mencekam. Lalu tag 2 teman kalian dan jangan lupa subscribe lalu follow akun Instagram kami. Giveaway akan berlangsung dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 15 September 2024. Pemenang akan diumumkan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di acara live streaming ulang tahun Malam Mencekam. Akan ada grand prize jutaan rupiah. Juga bertemu langsung dengan Mang Ei dan narasumber favorit kalian. Jadi jangan lupa untuk hadir di sana ya. Malam Mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Jadi begini Mang Ei, ini saya punya kisah lagi Mang Ei. Sebenarnya saya malu Mang Ei. Sebenarnya saya kalau ibaratnya kalau diceritakan ini sebenarnya malu. Tapi ya terpaksa harus saya ceritakan karena saya harus ngasih tahu mereka juga supaya jangan tergiur lah Mang Ei. Sebab di sini saya merasa ketipu Mang Ei. Aslinya ketipu. Nah, jadi ceritanya begini Mang Ei. Saya itu tahun 2019, 2020 itu memang ya semua orang itu dibatasi Mang Ei. Dari aktivitasnya, dari ibadah pun kan dibatasi waktu zaman segitu kan. Jangankan aktivitas, kita ibadah juga kan dibatasi oleh pemerintah Mang Ei. Contohnya apa? Kita beribadah kan harus ada jarak lah, kan gitu. Apalagi orang yang beraktivitas Mang Ei. Nah sedangkan saya ini seorang driver, supir. Aktivitasnya kan selalu banyak di luar ruangan istilahnya Mang Ei. Selalu banyak di jalan. Jadi ya benar-benar sangat-sangat merasakan imbasnya Mang Ei. Benar-benar itu saya. Istilahnya saya berangkat itu, narik itu biasanya Mang Ei 1 minggu 2 kali. Ini sih 1 bulan, cuman sekali juga itu digilir. Nah terus kan saya kasihan waktu itu sama si Jibul orang jauh. Nah di sini lagi gencar-gencarnya corona, covid, di mana-mana juga kan gencar-gencarnya corona. Jadi si Jibul itu kesehariannya itu cuma di pool Mang Ei. Saya istilahnya di rumah kekurangan. Orang segala-gala dibatasi. Mikirin si Jibul yang di garasi, gimana anak itu makannya gitu. Kadang-kadang saya bawa nasi Mang Ei dari rumah tuh. Dibungkus buat si Jibul. Terus rokok ya seadanya lah istilahnya, rokoknya nggak harus mewah. Kayak lagi kita berangkat narik gitu. Sedangkan berangkat 1 bulan sekali, paling lama-lamanya 2 kali. Nah di situ saya banyak waktu luang di rumah Mang Ei. Ada salah seorang kawan saya Mang Ei, istilahnya sahabat saya lah. Yang namanya saya Mang Ei, istilahnya ya orang kampung daerah saya juga tahu semua kalau saya bermain dalam dunia itu tahu semua. Nah teman saya itu juga ya bergelut di bidang itu Mang Ei. Istilahnya bermainnya di dalam dunia begituan lah, pesugihan, penggandaan uang. Jadi dia itu
hari Rabu jam 4 sore saya masih ingat betul. Datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya lagi duduk. Bang John ya, ini ada orderan. Orderan apa? Sebut saja namanya Udin ya Mang ya. Karena dia tetangga saya dekat Mang. Orderan apa kata saya itu? Ada istilahnya uang ganda, tapi bukan uang ganda Mang. Yang gandanya tuh serinya Mang. Uang seri ganda lah gitu. Jadi uangnya asli. Uangnya asli. Ya Nomor uangnya sih uang serinya palsu lah Mang. Cuman serinya tuh sama semua. sama. Dia bilang seperti itu. Akhirnya kata saya tuh, Din, kamu betul enggak? Ada yang nawarin? Betul Bang ya. Dia istilahnya usianya seadik saya sih Mang, jadi manggil saya Bang. Betul ya. Saya itu di situ masih ragu Mang. Karena yang saya alami Mang, itu selalu bisa dikatakan gentle lah. Gentle itu dalam artian saya mau kaya, saya mau uang dari makhluk gaib lah istilahnya. Makhluk gaib, nah saya mau uang dari alam-alam yang berbeda. Itu bisa dikatakan saya itu harus membayar. Dalam artian saya dapat uang segitu banyak tapi saya harus ada imbalannya. Dia tuh minta imbalan pasti. Kalau saya yang dipakai cara itu Mang. Nah sedangkan teman saya si Udin bilangnya uang yang 1:3 Mang. Dalam artian 1:3 itu kalau 10 juta jadi 30 juta Mang. Setelah itu saya berbincang-bincang sama si Udin, awas Din nanti tipu atau gimana. Enggak ada. Uangnya udah dites, bilangnya gitu. Belanja di toko yang istilahnya toko modern lah gitu Mang. Seperti swalayan gitu masuk. Udah pernah berhasil berarti? Iya. Tapi yang berhasil itu bukan si Udin. Dia itu dapat informasi iming-iming dari temannya Mang. Nah dari situ saya ngomong sama si Udin. Ini kan masa-masa begini, saya buat makan juga susah, masa harus patungan. Saya boro-boro bisa matung, paling saya bisa ngebantu sama sok ditemenin sama saya kemana aja. Saya bilang gitu. Akhirnya si Udin bilang begini, waduh pusing lagi aja ya. Karena tahu sih dia kalau datang ke saya butuh dana berapa gitu. Asalkan goal, saya usahakan Mang. Nah waktu itu memang benar-benar gak ada. Buat makan keluarga susah, buat tanggung jawab saya ngasih makan si Jibul juga gak ada gitu. Nah, keesokan harinya si Udin datang lagi Mang. Bang ya udah ada penyandang dananya. Nah, saya ada 4 orang. Nah, 4 orang tersebut yang 1 orang Jakarta, yang 1 orang Tegal, yang 2 orang Cirebon Mang. Sekarang Bang John ikut nganter saya mau enggak? Ya boleh. Nanti kebagian ini mah coba-coba 20 juta dulu Mang. Kalau 20 juta bener itu mau dibom 300 juta Mang. Bayangkan kalau udah masuk 300 juta berarti kita kan dapat 900 juta Mang. Nah, itu rencananya coba-coba dulu. Nah, habis itu ya udah Din kata saya diatur aja pertemuannya. Berhubung yang pertama itu ngenalin temennya si Udin, bukan temen saya, temen si Udin. Itu Udin konfirmasi ke temennya. Ya udah jadi atur dulu, gini. Akhirnya semua nyambung lah Mang. Temennya nyambung ke Udin nyeritakan saya nyambung. Ya itu saya nggak punya dana, saya paling ikut-ikutan aja, kecepretan aja lah. Saya minta nanti kecepretan aja lah. Ya andaikan benar 20 juta jadi 60 juta ya saya juga tergiur kan gitu Mang. Setelah bikin janji, bikin apa sama orang tersebut, berangkatlah kita Mang. Setelah sholat maghrib persis, bawa mobil Avanza, kita berenam berangkat. Ke daerah mana itu? Karangampel. Ya kalau dari sini sebelum pasar. Di daerah Karangampel, nah masuk gang itu di situ ada musola Mang. Ada musola agak gelap lah. Dia itu minta ketemuan di situ. Si 2 orang ini. Dari sana cuma 2 orang Mang.
Minta ketemuan di situ Mang Ai. Pakai selok. Minta ketemuan di situ. Dari sini berangkat orang 6. Yang penyandang dana 4 orang, Udin berikut saya. Begitu saya turun, sama si Udin turun. Ketemu sama orangnya, salaman-salaman. Itu begini Mang Ai. Apa ya, jadi uang 1 gepok itu, 20 juta itu Mang Ai. Dipegangnya gitu Mang Ai. Pegangnya gitu, diprelek pinggirnya aja, prelek. Yang saya lihat memang angka 100-an semua Mang Ai. Itu uang angka 100-an semua, diprelek. Prelek gitu. Iya, 100 ribuan semua. Si Udin nyaksikan, cuman dia tangannya gak mau ngelepas gitu Mang Ai. Gitu, pegangnya gitu. Diprelek. Nah, setelah dia buka tangan, dia ambil 1 lembar. 1 lembar ini Din. Kalau mau beli rokok coba Mas, jadi dicoba barangkali nggak percaya. Uang itu diambil lah sama si Udin. Si Udin beli rokok, saya nungguin di situ. Uang yang 20 juta belum dikasihkan Mang Ai. Masih ada di saya. Si Udin beli rokok, ya di toko swalayan lah gitulah Mang Ai. Ya masuk, karena mungkin itu uang yang aslinya. Dapat rokok itu dia, 2 bungkus. 2 bungkus terus ambil lagi 1 lagi Mang Ai, 100 ribuan lagi. Begitu ngambil, dikasih tahu yang penyandang dana yang 4 orang ini kan gak turun dari mobil Mang Ai. Dia taunya saya sama si Udin gitu. Jadi uang yang 100 dibawa ke mobil buat bukti kepada mereka yang jadi penyandang dana itu. Dilihat-lihat, iya aja, bener aja, uangnya bener aja. Dia masih pegang gitu, ini masih 100 ribuan Mang Ai. Nah, habis itu si Udin pulang lagi, balik lagi ke tempat mereka berdua yang punya uang tersebut. Dia langsung ngomong, yang punya uang tersebut itu ngomong Mang Ai. Gimana, deal enggak? Si Udin bilang, deal Bang John bilang gitu. Akhirnya yang 20 juta dikasihkan Mang Ai. Setelah yang 20 juta dikasihkan, nah dia buka bagasi, ambillah uang 1 kresek Mang Ai, yang 60 juta itu. Kan di situ 1:3 Mang Ai. Tanpa ritual itu ya? Tanpa ritual. Nah, begitu saya kasih uang 20 juta, saya pakai jaket Mang Ai. Uang dari jaket saya keluarkan, kasih 20 juta. Ini Pak, mana uangnya? Dia buka bagasi, ambil kresek, ini Pak. Tuh. Saya lihat, saya nggak diprelek Mang Ai, cuman saya lihat, oh iya uang. Bungkus saya kasihkan sama si Udin. Ini Din uangnya yang 60. Dia ngambil lagi amplop coklat Mang Ai, amplop coklat tuh, udah tebal dia. Amplop coklat. Terus dia bilang sama saya, ini buat bonus bapaknya. Jadi saya nggak dimasukkan ke dalam kresek, ini bonusnya saya, paling nanti saya bagi 2 sama si Udin Mang Ai. Saya pikirannya begitu. Dari situ setelah selesai, mereka berdua ini caw Mang Ai, kabur. Mereka berdua kabur, entah kemana lah nggak tahu. Terus saya ke jalan raya, bawa uang masuk ke mobil Mang Ai. Mana uangnya kata 4 orang ini Mang Ai. Saya kasihkan, ini uangnya. Cuman yang amplop coklat ya masih disimpan sama saya karena itu bagian saya. Ini uangnya kata saya sama si Udin. Itu mobil belum jalan Mang Ai. Mobil belum di-starter, masih posisi berhenti mobil. Begitu dibuka, uangnya uang apa Mang Ai? Gambarnya SpongeBob Mang Ai. SpongeBob sama si Patrick. Gambarnya tuh itu. Tapi merah kayak 100 ribu. Merah kayak 100-an Mang Ai. Merah, ini asli nyata bukan fiktif bukan. Di awalnya tadi nggak lihat ya? Nggak lihat. Kurang teliti gitu. Kurang ya, salahnya saya di situ. Berarti ada uang asli dong atas bawahnya? Oh iya, setiap gepok kan ada 1 lembar. Tapi yang pertama buat sampel itu 3 lembar Mang Ai. Kesananya nggak ada? Kesananya nggak ada. Jadi dia itu numpuknya rata gitu ya? Numpuknya rata. Merahnya apa? Sampai dipretek gitu tuh Mang Ai. Dikretek gitu. Ya kelihatan 100 ribuan. Cuman kan gambarnya di tengah Mang Ai. Seperti kalau yang asli kan gambar orangnya di tengah kan itu Mang Ai. Nah itu gambarnya Patrick sama SpongeBob. Itu di situ Mang Ai. Langsung pada gitu semua. Nah habis gini semua, wadah ketipu. Bilangnya gitu. Modus ya? Modus.
Dia langsung menekan saya sama si Udin. Ganti. Jangan pusing Mang. Jangan dalam masalah hukum pidana saya nggak ngerti. Kan gitu Mang. Nah ini bingung saya harus gimana. Udah pulang. Pulang di rumah, diacarakan di rumah. Mereka berempat tetap menekan uang 20 juta harus kembali. Amplop coklat udah diperiksa? Amplop coklat saya diperiksa ya SpongeBob semua. Sama. Uang mainan Mang. SpongeBob Patrick. SpongeBob sama Patrick. Nah dari situ saya mendapat tekanan dari 4 orang tersebut. Ya memang 4 orang tersebut itu istilahnya bisa dikatakan punya power lah Mang. Istilahnya bisa berbuat anarkis lah. Yang saya takutkan itu Mang. Si Udin ditekan lagi. Nah kalau saya istilahnya diajak sama si Udin. Si Udin itu dikasih tahu sama orang. Nah orang tersebut itu kamu kenal enggak? Kenal lewat HP Mang Ai. Masya Allah saya itu kenal lewat apa namanya itu? Facebook. Cuman dia sempat ke rumahnya. Ternyata apa? Jadi mereka tuh modus Mang Ai. Yang nawarin si Udin udah kabur, dia di situ ngontrak. Itu di situ saya pusing Mang Ai. Saya ditekan, si Udin ditekan. Nah, saya minta jangka waktu 7 hari Mang Ai. Saya minta waktu 1 minggu. Dalam 1 minggu ini Mang Ai, saya pusing. Boro-boro saya mikirin si Jibul yang lagi ada di pool. Mikirin keluarga aja saya enggak Mang Ai. Karena pusing dalam tekanan. Yang ada tuh takut Mang Ai. Emang ancamannya apa Mas John? Ya ancamannya bilangnya ya anarkis lah larinya Mang Ai. Larinya ke anarkis. Kalau sampai kek sih enggak. Nah, di situ saya down Mang Ai. Karena saya tahu mereka itu orang punya power semua Mang Ai. Takut dengan ancaman itu saya. Dari situ saya minta waktu 7 hari. Udin kabur kemana enggak tahu Mang Ai. Saya kabur lagi. Lari ke istri ini, lari ke istri ini. Sampai saya dikasih tahu sama istri yang di Kuningan. Mang Ai. Kata istri yang di Kuningan begini. Mas, di dia gak ayah zaman nu bisaan lah gitu nu bangsa nyirap naon teh Mang Ai. Bilang begitu istri saya tuh. Ya yuk ke sana kata saya. Saya berangkatlah dengan istri saya diantar ke sana Mang Ai, ke orang pinter itu. Nah, ke orang pinter itu rambutnya segini Mang Ai, cuman pun saya nggak nyebut namanya Mang Ai. Cuman rambutnya dia segini, sebokong rambutnya tuh. Ya punten ya walaupun orangnya sudah usianya sepuh, cuman ngomong terus auranya itu bener-bener keluar semua itu. Auranya terus wibawanya itu Mang Ai keluar semua. Usia segitu tuh kan cara bicaranya lemah, lembut, terus lemes, terus tidak tenaga tidak fit lah. Kalau Aki enggak. Fit, suaranya lantang, benar-benar dia memang orang yang bukan orang sembarangan lah Mang Ai, begitu. Diantar ke sana, saya ngobrol-ngobrol gini, dia bilang begini, tenang tong, ya Aki, ulah sieun, bilangnya gitu Mang Ai. Cuman saya tetap dalam benak saya pikiran tetap Mang Ai. Nah dari situ saya pulang permisi Mang Ai, karena saya istilahnya datang ke situ ke rumah Aki tersebut cuman hanya sekedar ngobrol dulu gitu Mang Ai ya. Saya ngebel si Udin, kamu ngumpet di mana? Saya ada di sini. Oh posisi kamu dekat dengan saya, kata saya itu. Kamu kesini aja langsung ke rumah istri saya. Nah dia ke rumah istri saya yang di Kuningan. Itu sekitar jam 1, jam 2-an lah siang. Dari rumah istri saya langsung meluncur ke tempat Aki tersebut Mang Ai. Meluncur ke rumah Aki tersebut ya bersama istri saya. Nah dari situ kalau saya sudah menceritakan kronologisnya sama Aki kemarin Mang Ai. Nah hari itu si Udin menceritakan lagi kronologinya. Begini. Jadi Aki bilang begini, berarti maneh teh duaan nu boga masalah
kaos kieu teh, si Aki bilang gitu. Saya jawab, iya Ki. Nah istri saya ada nyaksiin. Di situ udah ngobrol, panjang lebar. Ya udah kata Aki. Kalau kamu takut, gini aja. Kan di situ Mang Ai yang namanya orang pinter kan suka nerima tamu kan ada air sih kan sedia terus Mang Ai. Ada air, ada teko. Coba ambil itu, ambil gelas, bilangnya begitu. Ambil gelas, saya ambil gelas. 1. Nah si Aki bilang 1 lagi buat itu teman kamu aja buat si Udin. 2, gelas tuh 2. Terus sama si ibu, sama istrinya Aki bilang begini. Mi eta pangcokotkeun kertas jeung bolpen. Si ibu keluar bawa kertas sama pulpen. Si gelas yang 2 diisi air. Gelas kecil tuh, gelas sedang, gelas kopi. Diisi air, setelah diisi air Aki tuh nulis. Aksara Arab tuh Mang Ai. Nulis aksara Arab, nyobek 1, nulis lagi buat yang satunya. Nulis lagi udah tulisan Arab itu rajah ya. Rajah itu udah 2. Si Aki nyokot ngambil minyak, diolesin minyak, oles dua-duanya. Dibakar, kertas itu dibakar. Lah, si kertas itu dicelupkan dalam gelas Mang Ai. Ini Mang Ai. Ini kertas yang itu ya, ini gelas. Dibakar gitu Mang Ai. Ini si kertas jadi abu Mang Ai. Kertas dimasukkan dalam air. Yang satunya dibakar lagi, dimasukkan lagi dalam air. Nah setelah itu airnya suruh diminum Mang Ai. Minum, kunyaneh, bilangnya gitu. Minum sama saya. Ya satunya minum sama Udin. Si Aki itu bilang, sok kamu kalau masih takut sekarang dites di depan Aki. Si Udin saya tanya, Din kayaknya perasaannya ini saya beda nih Din. Kayaknya istilahnya pede lah gitu, mau menghadapin mereka juga pede. Cuman ada cumanya Mang Ai. Itu berlaku hanya 3 hari Mang Ai. Si ilmu kebal ini. Si ilmu kebal itu cuma berlaku 3 hari, tidak untuk selamanya. Nah di situ baru saya mempunyai nyali gitu tuh Mang Ai. Hawanya sudah beda Mang Ai. Kalau sekarang kamu bikin ulah juga nggak apa-apa. Kamu nggak mempan, sok kamu istilahnya Aki bilang mau dites pakai apa? Mau dites pakai bedil, mau dites di tabrak motor. Kalau nggak percaya nih dikasih satuan Mang Ai, bedog tuh Mang Ai. Kasih satuan bedog, sok bedog-bedog. Saya sama si Udin bilang gitu. Saya istilahnya tidak membuktikan juga, saya merasa yakin. Karena saya setelah minum air itu Mang Ai, itu perasaan saya memang beda. Seolah-olah dirangkap lah gitu Mang Ai. Seolah-olah badan saya itu ada yang merangkap. Terus pede, terus dalam pikiran yang tadinya saya takut sama mereka berempat, itu pikiran takut itu nggak ada Mang Ai. Nah setelah pulang dari situ, saya pede Mang Ai. Si Udin pulang ke rumahnya ke Cirebon, saya pulang ke istri saya yang muda, istri muda saya yang di Kuningan. Itu yang anehnya Mang Ai. Saya ditekan lagi Mang Ai. Ke-5 harinya itu, setelah saya proses kekebalan itu. Kata saya dalam hati, aduh cuma 3 hari ya. Kalau kemarin dia datang saya ladenin, bawa senjata apa juga, bawa alat apa juga saya ladenin. Sekarang udah lewat 3 hari, akhirnya saya lemes lagi Mang Ai. Dalam artian lemes lagi, ngedon lagi, punya rasa takut lagi tuh Mang Ai. Sebegitu singkatnya Aki ngasih istilahnya kekebalan untuk saya tuh Mang Ai. Nah dari situ saya itu ditekan terus-terusan. Kalau tidak bisa istilahnya ngembalikan uang yang 20 juta kamu berdua, akan saya bawa ke ranah hukum. Bilangnya begitu. Nah, saya tambah bingung Mang Ai. Aduh di penjara saya. Digebukin enggak, istilahnya ditekan pakai kekerasan enggak, makanya saya masuk penjara nih Mang Ai. Nah di situ istri saya itu mempunyai saudara jauh lah Mang Ai. Dia itu ngerti dalam bidang hukum,
ngerti dalam bidang hukum, akhirnya istri saya itu minta tolong sama saudara sepupunya, saudara jauh lah. Minta tolong gitu gini. Saya dipanggil lah sama dia. Dipanggil, coba kronologisnya gimana. Wah, ketipu gini. Sebenarnya kamu nggak ketipu. Karena mereka berempat itu ikut juga mengantarkan uangnya, Mang. Kecuali mereka tidak ikut mengantar, mereka itu di rumah, terus uang diserahkan sama kamu yang berangkat berdua, itu baru kamu yang kena. Kalau dia ikut, ya dia juga harus bertanggung jawab, harus mendapat resikonya, harus nerima resikonya. Misalkan 20 juta dibagi orang 6, mereka juga harus kena. Jangan dilimpahkan ke kamu semua, kata saudara istri saya. Nah dari situ saudara istri saya ngomong begini, udah beliin saya rokok aja 5 bungkus. Bilang begitu, Mai. Beliin saya rokok 5 bungkus, ayo kita ketemu sama orangnya. Di situ saya ngedon, Mai. Bilang, ayo kita ketemu orangnya, beliin saya rokok. Jadi saya sama si Udin beli rokok 5 bungkus, Mai, patungan, Sampurna Mil itu. Lalu, mana nomornya aja? Dia ngebel. Mau ketemu di mana? Sok enak diatur aja tempatnya, mau ketemunya di mana. Kalau nggak ngatur tempatnya, ada ketemu di rumah Udin aja. Ketemulah di rumah Udin, mereka berempat turun. Bla 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 bla, urusan masalah jalur hukum. Dia nekan, saudara saya lebih nekan, Mang. Ayo sok mau dibawa kemana. Akhirnya clear, 20 juta itu dibagi orang 6, Mang. Berarti dibagi 6? Iya. Satu orang kena berapa? Yang satu orang itu cuman saya nih, Mang, khususnya saya. Cuman diminta 2 juta, khususnya saya. Udah, kamu 2 juta aja. Ya udah saya bayar 2 juta, Mang. Tuh cuman khususnya saya ya. Si Udin? Si Udin gak tahu berapa. Yang pokoknya 20 juta saya kena 22 juta, sisanya dibagi mereka berlima. Yang 18 jutanya tuh, Mang, dibagi mereka berlima. Nah dari situ saya nggak ngilangin pusing, Mang. Kan saya orangnya suka ngancolong, Mang. Suka ngancolong dalam artian suka slep, lari ke keramat itu, lari ke keramat. Saya suka begitu, Mang. Saya ngejak si Jibul, Bul ayo ikut ke sana, Bul. Nenangin pikiran, nenangin pusing, kata saya. Si Jibul nggak mau, Mang. Enggak lah, saya mau digerasi aja, mau dipul aja. Kalau itu jangan digerasi. Rumah saya itu nggak ada laki-laki. Jadi kamu di rumah saya aja lah, nemenin istri saya, kata saya tuh. Karena saya memang percaya sama Jibul, ya sudah dianggap keluarga lah. Terus si Jibul, ya udah saya di rumah aja. Nah, ya udah, Bul. Saya bilang, saya cepetnya itu 3 hari, paling lamanya 11 hari atau 2 minggu, kata saya. Gitu. Mau kemana? Mau ke Subang, mau ziarah, kata saya. Saya pergilah, Mang, ke Subang. Di sana saya ziarah di sana, kayaknya enak, Mang. Istilahnya apa ya? Adem tuh, Mang. Di Subang tuh adem. Di makam keramat di situ. Sehari tenang, 2 hari tenang, ya pikiran aja. Nah, keempat hari itu jadi ini makam keramat, gedong tuh, Mang. Gedong keramat. Nah, ini di sini musola. Gitu. Jadi saya kalau habis sholat masuk ke sini lagi, ke gedong keramat lagi. Saya habis sholat tahajud setengah 3-an. Setelah sholat tahajud saya itu lagi ngelende, Mang, di teras musola keramat itu. Saya lagi ngelende. Pas malam itu biasanya anak-anak muda daerah situ tuh, Mang, sekitar situ anak-anak muda biasanya banyak yang main di keramat itu. Pas malam itu terasa sepi, Mang. Yang di dalam tidur semua. Yang di dalam gedong keramat itu tidur semua. Nah, si bapak-bapak yang biasa nangercai bikin air tuh, Mang, pada tidur semua. Kok banyak yang tidur. Saya aja sholat tahajud tuh, Mang, malam itu. Biasanya ada temennya. Itu saya sholat tahajud sendirian, Mang. Setelah beres tahajud saya keluar. Saya lagi ngelende, Mang. Di teras musola kan depannya gedong keramat itu.
gedong yang di dalamnya ada kuburan keramatnya. Itu Mang Ai, saya masih ingat sampai sekarang. Tuh, ya kalau saya ceritakan tuh Mang Ai merinding semua. Itu sesosok perempuan cantik Mang Ai. Itu nembus Mang Ai, dari tembok tuh nembus Mang Ai. Dari tembok nembus, itu cantik Mang Ai. Pakai baju kerajaan. Begitu nembus, dia ngeliatin saya Mang Ai. Saya ngeliat dia ngeliat saya Mang Ai. Kok cantik bener. Itu ya terbangnya sekitar setengah meter lah Mang Ai. Enggak nyampe ke bawah, setengah meter. Itu aja sih perempuan putri cantik itu. Ya mungkin itu ya nggak tahu lah apalah. Nah, setelah dia keluar dari tembok, agak lama itu dia masuk Mang Ai. Masuk lagi ke dalam tembok, ke gedung keramat itu. Padahal di dalam itu banyak yang tidur tuh Mang Ai. Yang ya, di dalam itu yang tidur tuh banyak, kayak pindang aja kayak. Yang tidur banyak. Nah, setelah saya melihat itu jelas, saya paginya ngomong Mang Ai sama ya punten ya Mang Ai. Dulu sih kuncinya maksudnya perempuan. Kuncinya perempuan, sekarang kan kuncinya udah diganti laki-laki, adiknya dia. Dulu kuncinya masih perempuan. Saya ngomong sama emaknya, Mak, tadi malam saya tuh Mak sekitar 2:30 setelah sholat tahajud, saya itu duduk di teras musola, itu keluar seorang perempuan cantik wujudnya seperti ini. Si emak itu langsung namplok Mang Ai. Istilahnya mukul pundak saya. Kok udah pulang. Pokoknya apa yang ada dalam pikiran kamu pasti kelaksana. Udah pulang sana. Jarang yang ditemuin kayak gitu, jarang Mang Ai. Mungkin saya berangkat dari rumah udah susah terus pikiran pusing gitu Mang Ai. Nah, sama si emaknya suruh pulang Mang Ai, mak kuncinya. Sama mak kuncinya suruh pulang. Saya itu nggak mau pulang Mang Ai. Nggak, malah masih betah di sini. Oh, nyangges tenan naon. Bilangnya begitu Mang. Jadi saya di sana kelintang kelintung. Karena saya merasa tenang di situ Mang Ai. Saya merasa tenang. Nah, selang 2 hari itu ada, jadi dia itu diantarnya aja Mang Ai, diantarnya pakai mobil mewah Mang Ai. Si laki-laki tersebut pakai mobil mewah diantar ke situ. Begitu dia turun dari mobil, si mobil itu pergi lagi Mang Ai. Kayak cuman nganter dia aja lah gitu lah. Si mobil itu pergi lagi, dia daftar, istilahnya ngisi buku tamu tuh Mang Ai. Ngisi buku tamu, dia masuk, ziarah, terus dia sowan sama mak kunci. Setelah sowan sama mak kunci, dia keluar duduk di balai-balai depan, kan banyak balai. Dia tuh kayak orang kebingungan Mang Ai. Kayak orang kebingungan aja. Dia ngobrol sama saya Mang Ai. Pak dari mana? Dari Cirebon. Suka kesini. Alhamdulillah 1 tahun 2 kali. Saya memang 1 tahun 2 kali Mang Ai. Ke situ 1 tahun 2 kali. Gak berani saya yang namanya ziarah ke keramat itu 1 tahun bolong itu gak berani Mang Ai. Saya 1 tahun 2 kali. Saya baru aja kesini. Dikasih tahu sama siapa Pak? Dikasih tahu sama orang, ada yang nyuruh datang ke sini. Oh. Akhirnya dia cerita Mang Ai. Bla 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 bla. Wah, saya pusing Mang Ai. Ada lagi yang lebih pusing Mang Ai. Terus dia nyeletuk. Pak, tahu enggak ya tempat yang mau cari jalan pintas? Nah, di situ Mang Ai. Ngomong tahu enggak tempat yang jalan pintas. Lah Bapak kesini mau apa, kata saya tuh. Kalau mau carinya yang jalan pintas jangan ke keramat ini. Keramat ini sih orang untuk mencari ketenangan. Terus orang yang lagi terlilit masalah supaya masalahnya teratasi dengan baik gitu. Bapak kalau mau cari jalan pintas jangan ke sini Pak. Nah akhirnya dia balik nanya, emang Bapak tahu? Nah di situ saya mulai lagi Mang Ai. Saya mulai lagi terajak lagi. Tuh, makanya tadi awal itu saya sebenarnya malu karena membawa orang yang ingin ke jalan begitu saya antar, tuh gitu Mang Ai. Terus dia bilang begitu ya, banyak tempat kata saya Mang Ai. Tempat banyak, dari sini juga ada yang dekat kata saya. Ya udah Pak, biayanya berapa?
Ya nggak tahu, nanti ngomong aja sendiri sama istilahnya sama yang nunggu di sana sama yang jaga di sana Mang Ai, kata saya gitu. Jauh dari sini Pak. Ya kalau mau yang deket ya daerah sini ada, kalau yang mau jauh ya tak bawa yang jauh sama saya. Cuman kalau bisa yang jauh aja, yang di luar dari sini kata saya. Istilahnya jauh dari tempat ini. Ya udah terserah diatur. Jadi dia itu sebenarnya pengusaha konveksi Mang Ai. Ya biasa saingan akhirnya terlilit utang. Judulnya begitu semua Mang Ai. Saya tanya Mang Ai, Bapak mau yang cara gimana? Yang bagus gimana? Ya udah kita ngobrol di sana aja lah. Nah, saya kan pernah Mang Ai menceritakan kisah jual musuh Mang Ai. Ya, di MM tuh. Bawalah dia ke sana sama saya. Begitu saya antar ke tempat, terus ngomong sama Pak Kunci, kamu inget nggak wajahnya atau kamu bawa foto? Saya bawa. Memang dia sudah niat Mang Ai. Cuman dia datang waktu pertama itu di tempat yang salah, di tempat yang bukan tempatnya gitu Mang Ai. Makanya jadi pengusaha tuh yang istilahnya perhitungannya yang harus matang. Ya memang benar lah seorang pengusaha kan 1 rupiah keluar dari dompet kan dihitung Mang Ai. Mungkin dia orangnya gimana lah, agak boros atau gimana Mang Ai. Nah dari situ dia dihina Mang Ai. Dia kekurangan modal, minjam ke pengusaha konveksi lagi, bukannya dikasih tolong, bukannya dikasih modal, malah dihina Mang Ai. Dia itu. Dari situlah dia mengalami kebangkrutan, konveksinya makanya kok diantarnya pakai mobil mewah Mang Ai, datang ke Keramat itu. Nah, dari situ mungkin dia merasa sakit hati, sudah bangkrut, dibikin sakit hati, ya udah pikirannya kan jadi JM Mang Ai. Pikirannya saya jual kamu. Dia tunjukkan fotonya Mang Ai. Nih fotonya Kunci. Dilihat fotonya. Ya udah. Ini sih dia bilang lakunya nggak terlalu mahal karena usianya sudah di atas dewasa lah, tua lah gitu Mang Ai. Di atas dewasa. Dari situ ngobrol lah diajak ke kamarnya Mang Ai. Setelah ngobrol ke kamarnya gini, terus dia keluar. Waduh syaratnya berat. Beratnya gimana? Saya harus beli babi Mang Ai. Suruh di itu Mang Ai. Waduh, terus saya beli babi di mana ya? Waktu itu memang tidak dipersulit Mang Ai. Dapatlah babi Mang Ai. Walaupun bukan babi hutan Mang Ai, istilahnya babi ternak juga bisa. Itu dia kan ada salah satu pemotongan Mang Ai ya. Ada salah satu pemotongan. Belilah babi di situ, dibawa ke sana Mang Ai. Pakai karung. Bawa ke sana. Nah, setelah dibawa ke sana ritual dia tuh. Ritual begitu babi sama dia terus hujan langsung turun. Angin besar, nah di situ ada penawaran. Istilahnya ada suara, tapi nggak ada rupa Mang Ai. Mas John nggak lihat itu? Saya nggak lihat. Itu cerita dia? Cerita Pak Budi. Sebut saja namanya Budi Mang Ai. Setelah pulang dari situ cerita sama saya gini. Jadi si korban tersebut Mang Ai itu umurnya sudah 50 lebih Mang Ai. Itu cuman dihargain 1,4 Mang Ai, nggak sampai 2 Mang Ai. 1,4 itu dihargainya. Kalau lebih muda itu lebih mahal Mang Ai. Tapi segitu juga untung ya, laku. Ya segitu juga laku. Karena kesatu dia emosi, terus bisa melampiaskan emosinya kan Mang Ai. Nah dari situ sudah perjanjian, dia udah pulang. Jadi si uang tersebut itu udah ada di rumah Mang Ai. Jadi tidak dibawa dari situ. Ada suara tanpa rupa segini.
Bruk uang enggak seperti waktu saya dulu enggak Mang. Kalau ini sih dia pulang di rumah sudah ada. Nah, jelang 11 hari musuhnya. Dia tuh nggak sakit nggak apa, langsung kerasa kejang-kejang di rumah, dibawa ke rumah sakit langsung. Gitu. Nah, beberapa hari ya hampir ada 1 bulan lah, itu masih suasana Covid. Dia datang ke rumah saya, dia ngasih uang, ngasih amplop coklat. Ini bilangnya buat jajan anak kamu. Kok banyak betul kata saya nggak mau lah. Terus dia bilang ini bukan uang hasil dari situ, tapi tetap saya nggak mau, saya tolak, nggak mau kata saya. Yang saya takutkan ya itulah uang dari situ yang saya takutkan. Nah, setelah dia main ke rumah saya, datang terus ngasih uang, terus saya tolak. Beberapa bulan kemudian saya berangkat, pas lewat daerah dia, ya memang udah muncul kembali, sudah mulai memproduksi lagi, terus sudah ada karyawan yang beraktivitas, mungkin ya modal 1,4 itu makanya yang keberhasilan dia itu. Saya beberapa bulan terus lewat ke daerah dia, saya ngomong sama si Jibul, "Bul, mampir Bul." Saya mampir. Itu mampir, oh iya benar dia. Ternyata memang dia itu seorang pengusaha konveksi Mang. Biasanya orang yang jual musuh itu jarang berhasil ya. Tapi ya iya, kebanyakan jarang berhasil. Saya sendiri yang alami waktu dulu kan keberhasilan kan sudah 50% Mang. Sudah 50%. Nah, terus ya ini juga, ini juragan konveksi ya memang hasilnya sedikit Mang. Bagi saya segitu sedikit Mang. Karena apa? Nyawa yang jadi jaminan. Itu tumbal berikutnya siapa itu? Gak tahu. Pasti ada ya. Ya mungkin kalau orang sudah begitu ya, contohnya saya. Sekali melakukan pesugihan istilahnya, walaupun gagal, saya kan terus-terusan Bang untuk mencoba. Walaupun ada yang berhasil ya tidak seberapa gitulah keberhasilannya, cuman ya ada. Gitu. Saya yakin si bapak tersebut juga mungkin besok kapan gitu, pasti kalau dia mengalami permasalahan ya seperti saya. Contohnya gitu aja Mang. Seperti orang candu lah gitu. Begitu. Jadi saya juga kalau bapak saya nggak wanti-wanti, sudahlah, jangan selalu mencari harta yang nggak benar. Kalau bapak saya nggak selalu ngomong seperti itu, mungkin saya sekarang juga masih nyari-nyari begitu Mang. Mencari-cari pesugihan lah. Oke, jadi Mas John ini masih tertipu juga ya pakai pernah, makanya saya ngomong pesugihan ini. Iya, di awal obrolan tadi saya ngomong sebenarnya saya malu karena saya pernah tertipu gitu. Uang ganda aja tertipu ya. Iya, saya. Meskipun ahli dalam bidangnya tetap aja kena ya. Bener gitu, makanya hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai tergiur lah. Saran untuk mereka yang mau melakukan uang ganda, Mas John. Wanti-wanti saya. Kalau ada istilahnya minta datang ke rumah atau teman sendiri atau orang lain, misalkan teman sendiri, ayo kita patungan, ayo kita rantaman buat dana uang ganda, tolak saja secara kasar. Kalau nggak berani secara halus, itu aja Mang. Modus itu ya? Jelas modus. Ini yang saya ceritakan di awal tadi, awal kisah itu memang nyata. Bukan fiktif. Memang nyata. Itu istilahnya si Aki itu aslinya orang Kuningan, orang rambutnya segini. Dia itu. Masih ada? Masih ada, masih hidup Aki. Oke. Mas John, terima kasih nih kisah terbaru lagi. Betul. Sobat Malam Mencekam, jangan lupa untuk menyaksikan video Malam Mencekam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.